Puji Tuhan, saudara-saudari, kita akan melanjutkan pembahasan di dalam konferensi internasional berbahasa Mandarin tahun 2025 yang berjudul Roma pasal 5 sampai 8 adalah inti Alkitab. Kita akan melanjutkan di dalam pengkajian berita yang ketiga yang berjudul Rupa Kematian dan Kebangkitan Kristus. Saudara-saudari, di dalam berita yang ketiga ini ada sebuah pertanyaan yang melatar belakangi adalah kita semua dilahirkan di dalam Adam. Bagaimana kita dapat mengatakan bahwa sekarang kita di dalam Kristus? Untuk menjawab ini, saudara kita perlu mengenal bahwa perkara dibaptis ke dalam Kristus adalah jalan untuk berada di dalam Kristus. Jadi bagaimana kita sekarang bisa ada di dalam Kristus? Maka satu-satunya jalan adalah melalui dibaptis ke dalam Kristus. Ketika kita dibaptis ke dalam Kristus, kita juga dibaptis ke dalam kematian Kristus. Sehingga kita bertumbuh bersama dalam rupa kematiannya. Maka dengan demikian, saudara-saudari, akhirnya kita dapat bergerak hidup dalam kebaruan hayat. Kita bertumbuh bersama dalam rupa kebangkitannya. Sehingga setelah kita mengalami baptisan yang tepat, kita terus di dalam Dia. Kita bertumbuh bersama dengan Dia. Ini adalah bergerak hidup dalam kebaruan hayat. Kiranya pertanyaan ini dan jawaban singkat dapat mengendalikan pemahaman kita atas seluruh berita ketiga. Nah, saudara-saudari, di dalam berita yang ketiga banyak mengambil di dalam Roma pasal 6. Berikut ini adalah judul dan ayat penting. Kita perlu mengenal Kristus dan kematiannya. Dalam Roma pasal 6 ayat 3 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis ke dalam Kristus telah dibaptis ke dalam kematiannya. Di sini kita dapat melihat bahwa kita hari ini adalah dibaptis ke dalam Kristus. Ya, kita juga telah dibaptis ke dalam kematiannya. Jadi dalam Kristus adalah kematiannya. Kemudian dikuburkan dan dibangkitkan. Di dalam Roma pasal 6 ayat 4 mengatakan, maka kita telah dikuburkan bersamanya melalui baptisan ke dalam kematian, supaya sebagaimana Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati melalui kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam kebaruan hayat. Puji Tuhan. Berikutnya, kita bertumbuh bersama ya. Dalam Roma pasal 6 ayat 5 mengatakan jika kita bertumbuh bersama Dia dalam rupa kematiannya, kita juga akan bertumbuh bersamanya dalam rupa kebangkitan. Jadi, saudara-saudari, di dalam tiga ayat ini yang mengendalikan di dalam berita yang ketiga ya. Pertama adalah perkara dibaptis ke dalam Kristus, dibaptis ke dalam kematiannya. Kemudian kita telah dikuburkan bersamanya melalui baptisan ke dalam kematian. Jadi baptisan ini ya adalah baptisan kematian ya, baptisan ke dalam kematian. Kita juga dikuburkan bersamanya ya, sehingga kita juga dapat dibangkitkan dari antara orang mati. Demikian juga kita akan hidup dalam kebaruan hayat. Ya, ini adalah hasil kita dibangkitkan ya, kita hidup dalam kebaruan hayat dan kemudian kita bertumbuh bersama Dia dalam rupa kematiannya, juga bertumbuh bersamanya dalam rupa kebangkitannya. Puji Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan di dalam struktur dan garis besar. Di dalam Romawi yang pertama membahas mengenai dibaptis ke dalam Kristus, yaitu dibaptis ke dalam kematiannya. Kapital A sampai C membahas mengenai perkara dibaptis ke dalam Kristus, dan kapital D sampai E adalah perkara masuk ke dalam kematiannya. Kemudian di dalam Romawi yang kedua adalah dikuburkan bersama Dia dan dibangkitkan bersama Dia. Kapital A sampai E adalah melalui dibaptis ke dalam kematiannya dan dikubur bersama Dia. Melalui baptis kita juga dibangkitkan bersama Dia ya di dalam kapital F sampai dengan C, sehingga kita dapat bergerak hidup dalam kebaruan hayat. Demikian di dalam Romawi yang ketiga kita akhirnya dapat bertumbuh bersama Dia dalam rupa kematian dan kebangkitannya.
Kita bertumbuh bersama, ya. Kita perlu terkesan bagian ini, kita bertumbuh bersama, ya. Tumbuh bersama dalam rupa kematian dan rupa kebangkitan. Ya, inilah judul di dalam berita yang ketiga. Ya, judul berita ini ya, saudara ya. Kemudian di dalam Romawi yang keempat adalah siapa saja yang dibaptis ke dalam Kristus adalah mengenakan Kristus. Ya, kita perlu mengenal berbagai aspek baptisan dan kita melalui baptisan kita terus-menerus mengenakan Kristus, menempuh kehidupan orang yang dibaptis. Baik, saudari kita akan melanjutkan di dalam struktur pembacaan harian. Di dalam hari yang pertama kita akan melihat perkara Kristus dan kematiannya, ya. Jadi dibaptis ke dalam Kristus adalah dibaptis ke dalam kematiannya, ya. Kemudian hari yang kedua membahas mengenai dibangkitkan, ya. Kita dibaptis dan kematiannya juga dibangkitkan bersamanya. Tentu ada kematian juga ada kebangkitan, ya. Akhirnya kita dapat bergerak hidup bersama Dia dalam kebaruan hayat. Nah, di dalam bergerak hidup bersama Dia inilah kita bertumbuh, ya. Kita bertumbuh bersama Dia di dalam rupa kematian dan kebangkitannya. Kemudian hari yang keempat membahas mengenai perkara pengokulasian. Ya. Kita bertumbuh bersama berhubungan dengan pemikiran pengokulasian. Ya. Ini adalah perkara pengokulasian hayat, ya, mengalami pengokulasian. Kita akan melihat pengokulasian ini di dalam butir selanjutnya. Dan di dalam hari yang kelima membahas mengenai perkara dibaptis ke dalam. Ya, ini kita perlu mengenal, saudara-saudari ya, perkara ke dalam. Ya, ini memiliki makna yang dalam ya, ke dalam. Makna dan pengalaman akan berbagai aspek dibaptis ke dalam Kristus. Ya, kita juga akan mengenal berbagai aspek baptisan. Itulah sebabnya kita perlu terus-menerus mengenakan Kristus ya. Dibaptis ke dalam arti tunggal itu adalah mengenakan Kristus. Puji Tuhan, kita ada di dalam Allah Tritunggal ya. Kita terus-menerus mengenakan Kristus. Mari kita lihat di dalam setiap butirnya bahwa perkara dibaptis ke dalam adalah dibaptis ke dalam kematiannya ya. Kita dibaptis ini adalah dibaptis ke dalam Kristus. Ya. Kita dibaptis ke dalam Kristus adalah dibaptis ke dalam kematiannya. Kita melihat terlebih dahulu dibaptis ke dalam Kristus di dalam Roma pasal 6 ayat 3 mengatakan atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis ke dalam Kristus telah dibaptis ke dalam kematiannya. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30 mengatakan tetapi kamu di dalam Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudari ya, kata dibaptis ke dalam ya atau di dalam 1 Korintus pasal 1:30 kamu di dalam Kristus ini menunjukkan perkara kesatuan ya kita sepenuhnya bersatu dengan Kristus ya sehingga dengan demikian ketika kita masuk ke dalam Kristus ya kita di dalam Kristus maka Kristuslah sebagai ruang lingkupnya kita sepenuhnya bersatu dengan dia dalam kematiannya dan dalam kebangkitannya. Maka bersyukur kepada Tuhan ketika kita dibaptis, kita itu masuk ke dalam Kristus. Kristus sebagai ruang lingkup kita yang padanya kita sepenuhnya bersatu dengan Dia dalam kematian dan dalam kebangkitannya. Itulah sebabnya ketika kita dibaptis kita juga telah turut mengalami kematiannya dan kita juga telah turut mengalami kebangkitannya. Maka dengan demikian perkara dibaptis ini adalah perkara dipindahkan dari Adam ke dalam Kristus. Nah, kita akan melihat bahwa perkara dibaptis ini dibaptis ke dalam kematiannya. Roma pasal 6 ayat 3b ya, telah dibaptis ke dalam kematiannya. Ini ya, telah dibaptis dalam kematiannya. Nah, dengan demikian artinya bahwa ini adalah perkara pemisahan ya. Dia telah memisahkan kita dari apa? Dari dunia dan kuasa kegelapan satani. Artinya dahulu bahwa kita hidup di dalam dunia di bawah kuasa kegelapan. Tetapi ketika kita dibaptis, amen, kita telah dipisahkan. Kita telah mengalami pemisahan ya
Satu sisi bagaimana dipisahkan adalah melalui pengakhiran atau diakhiri, ya, melalui mengakhiri. Baptisan itu adalah pembaptisan yang mengakhiri. Mengakhiri apa? Mengakhiri hayat alamiah kita, sifat lama, diri, tubuh daging, bahkan seluruh sejarah kita. Semoga kita berkesan mengenai pembahasan tubuh daging ya di dalam berita sebelumnya. Jadi puji Tuhan, saudara-saudari, bahwa perkara dibaptis ini adalah perkara pemisahan. Bagaimana bisa dipisahkan? Melalui kematiannya. Ya, melalui kita sendiri juga turut mengalami mati bersama Dia. Namun setelah ini kita juga akan melihat bahwa kita juga telah dibangkitkan bersama dengan Dia. Selanjutnya kita dapat melihat bahwa perkara baptisan ke dalam kematian dan dikuburkan bersama Dia, dibangkitkan bersama Dia, ya. Bahwa baptisan ini adalah masuk ke dalam kematiannya dan dikuburkan bersama dengan Dia, kemudian baru dibangkitkan bersama Dia sehingga kita dapat bergerak hidup dalam kebaruan hayat. Maka saudara-saudari, tanpa perkara baptisan ya tidak ada kebaruan hayat. Melalui baptisan, yaitu dibaptis ke dalam kematiannya, kita dikuburkan bersama dengan Dia. Kita pun juga dibangkitkan bersama Dia sehingga kita dapat bergerak hidup dalam kebaruan hayat, ya. Dalam Roma pasal 6 ayat 4a mengatakan maka kita telah dikuburkan bersamanya. Bagaimana? Melalui baptisan dalam kematian. Puji Tuhan, ya. Jadi melalui kita dibaptis, kita juga dikuburkan bersamanya. Kemudian di dalam Roma 6 ayat 6a mengatakan kita tahu bahwa manusia lama kita telah disalibkan bersamanya. Satu aspek bahwa manusia alamiah, ya, alamiah kita ini manusia terlebih dahulu mati kemudian dikubur, ya. Ini secara umum manusia yang meninggal ya harus meninggal terlebih dahulu baru dikubur. Tetapi di aspek rohani kita ini terlebih dahulu dikubur baru kemudian mengalami pengalaman mati, ya. Puji Tuhan, hari ini saudara dan saudari kita semua telah dikubur, ya, sehingga kita masuk dalam kematian. Nah, saudara, kita tidak langsung mati, tetapi kita masuk ke dalam kematian Kristus melalui dibaptis. Haleluya. Semoga kita mengapresiasi perkara baptisan, ya, sehingga di luar Kristus kita tidak mungkin dapat dibaptis ke dalam kematiannya. Karena unsur kematian yang berkhasiat hanya terdapat di dalam dirinya. Dia sang bangkit, dia sang al-muhid. Maka saudari perkara dibaptis ini otomatis dibaptis ke dalam Kristus. Amen. Ya, kita telah dibaptis ke dalam Dia, ya. Puji Tuhan. Sehingga di luar Kristus tidak mungkin, ya, tidak mungkin ada unsur kematian yang berkhasiat, ya, hanya ada dalam dirinya. Dialah sang al-muhid, ya, dia sang bangkit. Puji Tuhan, hari ini kita ada di dalam Kristus. Amin. Kemudian tidak hanya kematian, Roma pasal 6 ayat 4b juga mengatakan supaya sebagaimana Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati melalui kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam kebaruan hayat. Puji Tuhan bahwa perkara kemuliaan tidak lain adalah perkara manifestasi, ya. Ya, Bapa, ya, sepenuhnya dinyatakan, ya, kepada manifestasi keilahian. Amen, ya. Inilah perkara melalui kemuliaan Bapa, ya. Kemudian perkara kebangkitan, setelah dibaptis kita menjadi manusia baru dalam kebangkitan. Itulah sebabnya kita sebagai manusia baru, kita dapat bergerak hidup dalam kebaruan hayat. Puji Tuhan, ya. Hari ini kita memiliki hayat, ya, hayat Kristus di dalam kita. Sehingga di dalam kebaruan hayat inilah kita dapat bergerak hidup. Kita bergerak, kita juga hidup. Inilah kehidupan dalam ruang lingkup kebangkitan hari ini dan meraja dalam hayat. Maka bahwa kehidupan semacam ini adalah kehidupan yang menanggulangi semua yang berasal dari Adam dalam diri kita sampai sepenuhnya diubah dan diserupakan kepada gambar Kristus. Puji Tuhan, ya. Ini adalah perkara menempuh, ya, bergerak hidup dalam kebaruan hayat. Ini adalah
semacam kehidupan ya, menanggulangi semua yang berasal dari Adam dalam diri kita ya. Jadi kita dapat melihat hubungannya ini ya, hubungan eh, antara bergerak hidup dalam kebaruan hayat setelah kita mengalami kebangkitan dan kita menempuh semacam kehidupan yang menanggulangi semua yang berasal dari Adam dalam diri kita sampai sepenuhnya diubah dan diserupakan kepada gambar Kristus. Inilah kehidupan orang Kristen, adalah kehidupan orang yang dibaptis. Saya bacakan. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan orang yang dibaptis. Di satu pihak, baptisan telah digenapkan. Di pihak lain masih berlanjut sampai kita sepenuhnya diubah dan diserupakan kepada gambar Kristus. Jadi, sebelum mencapai sasaran ini, kita terus-menerus menempuh kehidupan orang yang dibaptis. Ini berarti kita di bawah penerapan kematian Kristus setiap hari, mengalami khasiat kematiannya. Sekarang kematian ini adalah suatu komposisi dan unsur dari roh yang amuhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mengalami pembunuhan unsur yang negatif. Hal ini bukan terjadi melalui doktrin maupun pelaksanaan khusus, tetapi melalui unsur pembunuhan kematian Kristus yang mencakup roh yang al-muhid. Haleluya. Amen. Selanjutnya kita akan melihat bahwa perkara bertumbuh bersama dia dalam rupa kematian dan kebangkitannya. Ya, ini adalah judul di dalam berita ini ya. Bahwa kita perlu bertumbuh bersama dia dalam rupa kematiannya dan juga dalam rupa kebangkitannya. Terlebih dahulu kita akan melihat dalam rupa kematiannya. Di dalam Roma pasal 6 ayat 5a dikatakan jika kita bertumbuh bersama dia dalam rupa kematiannya ya. Dijelas ini perkara bertumbuh bersama dalam rupa kematiannya ya. Dalam Lukas pasal 8 ayat 7 mengatakan ada benih yang lain jatuh di tengah-tengah semak duri dan semak duri itu bertumbuh bersamanya lalu menghimpitnya ya, perkara bertumbuh ya. Jadi bahwa ada rupa kematian Kristus adalah baptisan dalam Roma pasal 6 ayat 4 ya. Perkara ini ya, perkara bertumbuh bersama ya. Rupa kematian dan rupa kematiannya ya. Ini adalah perkara baptisan. Kemudian rupa kebangkitan Kristus ya juga adalah kebaruan hayat yang disebut dalam Roma 6 ayat 4 ini ya, dalam rupa kebangkitannya. Oke, sehingga kita perlu bertumbuh bersama dia adalah kesatuan organik. Dalam kesatuan yang terjadi pertumbuhan, ya, agar satu pihak berbagian dalam hayat dan di pihak lain berbagian dalam karakteristiknya. Puji Tuhan, ya, bahwa hari ini kita mengenal rupa kematian Kristus. Inilah perkara baptisan, ya, rupa kematiannya. Inilah baptisan, ya. Juga ini rupa kebangkitannya, sehingga kita dapat bergerak hidup, ya, di dalam kebaruan hayat, ya, rupa kebangkitannya. Dan kita perlu terus bertumbuh bersama, ya, amen, ya, sehingga kita berbagian dalam hayat dan karakteristiknya. Inilah kesatuan organik. Apa saja yang Kristus alami menjadi sejarah kita. Puji Tuhan. Selanjutnya adalah perkara bertumbuh bersama dia dalam rupa kebangkitannya. Ini ya, Roma 6 ayat 5b, kita juga akan bertumbuh bersamanya dalam rupa kebangkitannya. Nah, dalam rupa kebangkitannya bukan mengacu kepada kebangkitan objektif yang akan datang, tetapi mengacu kepada proses pertumbuhan saat ini. Ya, jadi kita terus-menerus mengalami penyerupaan. Ya, kita terus-menerus mengalami pengubahan saat ini. Setahap demi setahap terus maju secara progresif. Ya, sehingga setelah mengalami baptisan yang tepat, kita terus bertumbuh di dalam Kristus dan bersama Kristus dalam rupa kebangkitannya, yaitu bergerak hidup dalam kebaruan hayat. Selanjutnya, bahwa kita perlu bertumbuh bersama berhubungan dengan pemikiran pengokulasian. Kita perlu memperhatikan perkara pengokulasian ini ya, saudara ya.
bahwa hayat dalam kita itu adalah hayat yang diokulasikan. Ya, kita juga perlu mengalami pengalaman akan pengokulasian. Mari kita lihat terlebih dahulu perkara hayat yang diokulasikan. Bahwa di dalam Roma pasal 11 ayat 24 mengatakan, karena jika kamu dipotong dari pohon zaitun liar yang bertentangan dengan sifat semula dan diokulasikan ke dalam pohon zaitun yang ditanam. Bukankah lebih-lebih lagi cabang-cabang semula ini akan diokulasikan ke dalam pohon zaitun itu sendiri? Di sini kita dapat melihat bahwa perkara kematian dan kebangkitan sekarang menjadi milik kita karena kita berada di dalam Dia. Ini poin sebelumnya ya. Dan kita boleh mengalami kesatuan dengannya secara organik. Ini dilambangkan dengan perkara pengokulasian ya. Pengokulasian pohon zaitun. Jadi ini adalah perkara satunya kita secara organik. Nah, kesatuan organik ini terjadi pertumbuhan. Satu pihak berbagian dalam hayat dan karakteristik dari pihak lain. Jadi semakin kita bertumbuh, semakin ada ekspresi hayat dan karakteristik yang nyata. Dan bagaimana pengalaman akan pengokulasian ini? Di Yohanes 11 ayat 25 mengatakan, Yesus berkata kepadanya, akulah kebangkitan dan hayat. Siapa percaya ke dalam aku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Jadi perkara pengokulasian ini dapat menyingkirkan semua unsur negatif kita. Dia melalui hayat ini, dia membangkitkan, meninggikan, dan memperkaya daya guna kita yang diciptakan Allah. Serta menjenuhi seluruh diri kita untuk mengubah kita. Puji Tuhan, ini adalah perkara progresif. Ya, terus-menerus dia mengerjakan di dalam kita. Semua unsur negatif disingkirkan. Sebaliknya dia membangkitkan, meninggikan, dan memperkaya daya guna kita. Puji Tuhan, itulah sebabnya kita perlu terus bergerak hidup dalam kebaruan hayat. Ya, terus-menerus dia mengubah kita. Selanjutnya, bahwa perkara bertumbuh bersama berhubungan dengan pemikiran pengokulasian. Nah, ini ada Frederick Louis Godet. Dalam penjelasannya akan kitab Roma mengatakan bahwa bertumbuh yang diwahyukan dalam Roma pasal 6 ayat 5 berhubungan dengan pemikiran pengokulasian. Godet menerjemahkan ayat ini sebagai berikut. Jika menjadi satu dengan dia melalui rupa kematiannya, menjadi satu tanaman, kita juga akan berbagian dalam kebangkitannya. Menurut Godet, kata bertumbuh mengacu kepada karena kesatuan organik, pertumbuhan, dan keberadaan hayat yang satu berbagian dalam hayat yang lain. Melalui pengokulasian dua tanaman bersatu secara organik. Satu tanaman berbagian dalam hayat dan karakteristik dengan pohon yang lain. Oke. Kemudian adalah makna dan pengalaman akan berbagai aspek dibaptis ke dalam Kristus. Ya, jadi perkara dibaptis ini adalah perkara dibaptis ke dalam. Saudari, semoga kita berkesan ini ya, perkara ke dalam. Ya, Galatia pasal 3 ayat 27 mengatakan siapa saja yang dibaptis ke dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Matius 28 ayat 19 mengatakan sebab itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di sini dikatakan ke dalam. Bahwa dalam Galatia 3 ayat 27 tidak mengatakan dibaptis dalam Kristus, tetapi ke dalam Kristus ya. Ada perbedaan besar ya. Kita tidak dibaptis dalam Kristus, tetapi ke dalam Kristus. Ini menekankan perkara kesatuan, ya, masuknya kita ke dalam Dia sebagai ruang lingkup kita. Hari ini kita di mana? Hari ini kita ada di dalam Kristus. Itulah sebabnya kata ini adalah kata ke dalam, ya. Kita dibaptis ke dalam Kristus. Kristuslah sebagai ruang lingkupnya, ya. Kristus adalah segala sesuatu kita. Dia ada hari ini adalah melalui kita ada di dalam Dia. Amin. Puji Tuhan. Kemudian makna dan pengalaman di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13 mengatakan telah dibaptis dalam satu roh, menjadi satu tubuh dan diberi minum dari satu roh. Nah, saudara, ada empat
aspek baptisan ya. Kita dibaptis ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini jelas ya. Nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi juga di aspek yang lain dibaptis ke dalam Kristus. Ya, dibaptis ke dalam Kristus. Juga dibaptis ke dalam kematian Kristus. Ya, juga dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Dibaptis ke dalam satu roh menjadi satu tubuh. Ya, dibaptis ke dalam satu tubuh. Puji Tuhan, ya. Semoga kita dapat semakin diperkaya, ya. Kita membaptis seorang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, juga dibaptis dalam Kristus, juga dibaptis dalam kematian Kristus, juga dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Sehingga baptisan membawa orang-orang yang bertobat keluar dari keadaan lama dan masuk dalam keadaan baru. Dan hal ini mengakhiri ciptaan lama mereka dan menunaskan dengan hayat baru di dalam Kristus. Dan saudara-saudari, perkara baptisan ada dua aspek ya, aspek yang kelihatan dan aspek yang tidak kelihatan. Di dalam aspek kedua aspek ini sangat penting ya. Yang kelihatan menunjukkan hal yang tidak kelihatan. Agar hal yang tidak kelihatan dinyatakan perlu aspek yang kelihatan. Ya, aspek yang kelihatan adalah bagaimana secara prosesi kita masuk ke dalam kolam baptisan ya. Tapi di aspek yang lain, keadaan kita, ya, keadaan ciptaan lama kita telah diakhiri. Ya, ketika kita keluar dari air baptisan, ya, kita adalah orang-orang yang telah keluar dari keadaan lama. Ya, inilah orang-orang yang bertobat. Dan ini adalah perkara yang tidak kelihatan, ya, perkara pertobatan yang di batin tidak kelihatan, namun perlu ditunjukkan dengan hal yang kelihatan melalui proses baptisan. Kemudian dibaptis ke dalam Allah Tritunggal dan mengenakan Kristus. Di dalam Matius 28 ayat 19 mengatakan, sebab itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, kita baptis ke dalam Allah Tritunggal. Kita membaptis mereka ke dalam air, itu membaptis mereka ke dalam Allah Tritunggal mencakup roh yang al-muhid. Ketika seseorang dibaptis ke dalam Allah Tritunggal, dia memasuki kesatuan yang organik yang dapat mengubah seluruh dirinya. Melalui kesatuan organik ini, kita dengan Allah Tritunggal, kita menjadi satu dengan Allah Tritunggal. Dan Allah Tritunggal menjadi satu dengan kita. Inilah perkara kesatuan, ya. Kesatuan dengan Allah Tritunggal. Kita dibaptis, kita masuk ke dalam Dia, dan Dia pun masuk ke dalam kita. Inilah kesatuan, ya, dengan kita, ya, kesatuan yang organik. Dan kita terus-menerus mengenakan Kristus. Di dalam Galatia 3:27 mengatakan siapa saja yang dibaptis ke dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Maka sangat bermakna bahwa pada akhir Galatia pasal 3 Paulus menyimpulkan dengan perkataan baptisan. Menunjukkan apa yang dikatakan dalam pasal ini hanya dapat dialami melalui dibaptis ke dalam Kristus dan mengenakan Kristus. Amin. Kita dapat bersaksi dengan kuat bahwa kita telah dibaptis ke dalam Kristus, kini kita mengenakan Dia sebagai pakaian kita, sebagai penudung kita. Terakhir, sebagai penutup, maka kita perlu mengenal makna dibaptis. Makna dibaptis tidak lain adalah Kristus sebagai ruang lingkup kita. Kita menjadi satu dengan Dia, ya, dengan Dia dalam kematian dan kebangkitannya. Maka kita menempuh realitas dibaptis, yaitu kita mengalami kesatuan organik, kita berbagian dengan hayat dan karakteristik Kristus. Sehingga kita menempuh kehidupan orang yang dibaptis, yaitu kita bertumbuh bersama Dia, kita bergerak hidup dalam kebaruan hayat. Demikian berita yang ketiga, mulia bagi Tuhan. Amin.